saat ini sebagai Ketua Wilayah Rohani Santo Thomas Becket dari Paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah. Dengan didikan Katolik, kedua orang tua juga Katolik, dan besar secara Katolik memang di Jakarta. Ya, di Jakarta, waktu di Jakarta juga sempat menjabat sebagai dipercayakan dulu dari Paroki Damai Kristus, salah satu stasi dulu dari Kemakmuran Jakarta. Ya, kita juga, saya pernah aktif di Mudika, KKMK dulu ya, kelompok karyawan muda Katolik. Ya, sampai akhirnya kenal dengan istri saya yang dulu beliau bukan Katolik, ya, dari Protestan. Ya, mau tidak mau mungkin ya, karena beliau juga sudah siap untuk bersatu bersama dengan saya, akhirnya ikut secara Katolik. Ya. Sampai dengan saat ini, pada akhirnya saya pindah ke Manado. Tapi awal waktu pindah Manado itu sempat belum terlalu aktif di gereja ataupun di Katolik, tapi tetap secara misa saya ikut. Pas tahun 2017 saya masuk, pindah ke Gria Paniki Indah. Saat itu masih masuk Paroki Yesus Gembala Baik Paniki ya. Ya memang mungkin karena kebiasaan ya, mungkin karena kebiasaan saya juga tempat dari Jakarta, dimanapun saya tinggal, saya akan berusaha mencari apa sih wilayah rohani saya gitu. Itu mungkin karena hal yang sudah terbiasa dari dulu. Pada akhirnya cari tahu tuh masuk kemana. Dulu kok nggak salah masih di Gria Paniki Indah ini masih di Thomas Becket ya, kalau nggak salah 2017. Saya cari tahu di Yesus Gembala Baik, masuk di mana saya. Ya akhirnya saat itu kok nggak salah saya waktu coba ini ketua wilayah rohani Pak Tommy Mande ya, tahun 2017. Emang nggak lama setelah itu kan peralihan ke Ibu Ellen Kaligis. Lebih lama saya ngikut kepada Ibu Ellen Kaligis. Memang saat saya masuk, kalau nggak salah itu saat itu udah mulai ada pemekaran. Ya, belum jadi paroki. Saat itu belum jadi. Jadi masih stasi, tapi sudah pemekaran wilayah rohani. Dan kebetulan saat itu sudah mulai pembentukan ke arah paroki. Yang akhirnya sekarang jadi Paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah. Sempat ikutin, tapi nggak pernah aktif. Ya, ikutin dulu. Jadi mohon maaf kalau memang saat itu ya, mungkin teman-teman sekarang sama ketua wilayah rohani, ternyata senior-senior semua yang ikut pembangunan dari paroki awal berdiri ya. Malu juga saya kadang-kadang. Saya nggak, padahal udah ada saat itu, tapi nggak ikut terlibat. Ya, 2023 penggantian Pak Adi Pinangkaan, ya betul, 2020 kan Pak Adi, beliau sampai 2023. Nah ini yang unik memang saat itu. Kenapa saya bilang unik? Saya nggak pernah kepikiran jadi ketua wilayah saat itu. Dan terus terang, momentum 2023 terus terang, kondisi secara internal saya lagi dalam pergumulan. Luar biasa sekali 2023. Luar biasa pergumulan yang saya alami secara di internal. 2020, waktu saat orang bilang COVID, jujur internal saya masih baik-baik saja. Makanya saya bilang kadang-kadang unik ya. 2020, 21, 22 baik-baik saja dan luar biasa lah secara sudut pandang manusia, kehidupan sudut pandang manusia luar biasa. Tapi memang terbalik itu 2023 saya lagi sedang kondisi tidak baik-baik saja. Memang periode pemilihan ketua wilayah rohani saat itu 2023 itu sebelumnya kan di 2022 akhir kita udah persiapan. Entah nggak tahu bagaimana saat tersebut
mungkin orang melihat Charles ini masih baik-baik saja. Ya, jadi mungkin itu ya. Saya kadang-kadang berpikir ngendung lagi, kenapa bisa jadi ketua wilayah ya. Saat itu unik kalau saya bilang, karena dari wilayah Rohani Santo Thomas Becket punya, dulu waktu saat ini saya juga dicalonkan sebagai salah satu, tapi saya juga bukan tunggal. Ada saat itu calon adalah Ibu Judith Baguna satu. Yang satu lagi masuk, kan dulu kita ini ya bikin apa semacam ya pengajuan masing-masing umat kita kumpulin. Ada satu yang ini Bu Ance Tulusan. Oh, Pak Adi Pinangkan muncul ulang. Ada Ance tuh kandidat keempat. Ada 4 orang tuh, keren juga Thomas Becket. Dan Pak Adi memang saat itu kandidat cukup kuat harusnya. Nah, singkat cerita akhirnya cuma muncul 2, saya dan Pak Adi Pinangkan. Dan saat itu kita berdua sama-sama tuh nggak mau terima, jujur nggak mau terima. Siapa sih mau jadi ketua? Ya nggak mau. Pak Adi juga sama, karena mungkin beliau bilang sebenarnya dia menjabat harusnya kalau dia masih terima, beliau terima, dia masuk ke jabat dua periode nih. Nah, pergumulan itu sangat luar biasa terjadi karena itu sekali lagi mungkin saat itu prioritas saya adalah untuk membenahi internal. Sampai saya bilang, saya nggak mau. Saya ngomong sama umat saat itu. Saya ngomong sama umat wilayah Rohani, saya tidak mau. Mohon cari yang lain. Tetap nggak ada pilihan. Saya ingat banget saat itu, Kohengki malah. Kohengki Oi. Beliau sekarang udah pindah paroki ya. Dia panggil saya Ko Charles. Kok jalanin. Sudah, nanti ada hal yang orang nggak tahu berkatnya. Saya tetap bergumul. Ya. Pak Adi tetap berkeras juga, nggak mau beliau. Saya nggak mau, Pak Adi nggak mau. Akhir singkat cerita, kita berdua ngadep tuh saat itu Pastor Pit. Ngadep. Jadi kita opsinya saat itu memajukan antara Bu Ance dengan Bu Judith. Ya. Kita berdua nggak mau. Nah, entah bagaimana cerita, keputusan Pastor Pit tetap ke saya juga. Mabuk saya bilang, saya bilang gimana? Bingung ya, jujur bingung. Ya, udah nggak ada lagi Pastor Pit. Sudah, ini udah pilihan. Dan kalau kita bercerita hierarki dan kita percaya itu dalam keimanan juga bagian dari kita punya secara keimanan Katolik, kita harus menghargai hierarki tersebut. Masalah lagi kan? Aduh, saya bilang ini gimana? Pastor lagi yang ini. Sudah, jalanin. Satu kalimat yang Pastor Pit sampaikan saat itu masih terngiang di saya ingat. Lakukan semua totalitas saja. Jadi totalitas. Ini saya nangkep dia jadi beban kali ya. Jujur sampai sekarang 2026 dan ini sebentar lagi adalah masa kepengurusan saya berakhir di tahun 2026. Otomatis 2027 per Februari itu sudah ada yang baru. Sudah 3 tahun kan periode kepengurusan ketua wilayah. Setelah saya jalanin 2023 sampai 2026 ya, nggak rasa ya memang ya. Itu nggak gampang, karena kenapa? Saya coba tadi balik lagi ke mundur 2023. Dengan pergumulan luar biasa, mau tidak mau saya jalanin kan. Yang dulu ketakutan luar biasa, 2023 itu luar biasa memang, mulai starting sebagai ketua wilayah. Dan juga dengan pergumulan yang kita alamin luar biasa juga tuh bersatu loh. Saya kadang-kadang bingung gitu, lewat. Tapi tetap hati kecil ada suatu hal, saya nggak tahu ini bagaimana karena dalam masa pergumulan ya. Tetap saya mesti mundur. Tetap itu kencang sekali. Sebagai ketua wilayah saya harus mundur. Tetap itu muncul terus. Saya nggak bisa pungkiri hal ini. Sampai 2024 sama tuh ngejalanin lagi sama Pastor John. Tapi memang saat itu saya sempat sharing dengan beliau.
beliau sama juga jawaban pastor semua pada akhirnya, jalanin aja. Ya nggak tahu lah, jalanin. Tapi memang jujur secara 2025 kondisi ke dalam saya udah mulai membaik. Tapi tidak bisa diukur secara langsung ya. Tapi tetap kencang sekali suara hati, mundur. Ngana tuh urus deh. Jadi ada begitu deh dalam hati dukungan ini. Ngana urus deh, fokus Jo ke dalam gitu loh. Udah, ini akan lebih bagus gitu kasarnya kehidupan dalam. Itu betul kuat sekali. Pastor Aki muncul dan saya sempat lagi ke beliau. Nah ini yang paling puncak ini sebenarnya. Sharing, Pastor, saya bla bla bla, saya cerita, minta arahan, pada inti saya mau mundur. Muncul lagi loh, bayangin 2023, 2 tahun muncul lagi 2025. Iya, kuat. Munculnya apa? Mundur. Tetap mundur, bayangin udah mau 2 tahun, tetap mau mundur. Karena jujur, Mas Yo, apa aja kita bicara ada. Kadang-kadang mungkin ada beberapa hal yang saya sebagai ketua wilayah rohani di sini juga, itu yang menguatkan saya pada akhirnya 2025 saya ngadep ke Pastor Angki. Jujur, saya cerita juga ke beliau kepada hal itu. Pastor, kasarnya saya ini bisa jadi batu sandungan. Secara pribadi, saya ngerenung. Dan saya mengakui karena beliau pastor, saya bercerita lebih apa ada ya. Tapi yang memang saya kaget, saya pikir-pikir Pastor Angki mendukung juga. Karena memang saya mau membenahi supaya hal-hal kehidupan internal saya tidak menjadi bantu sandungan ya. Akhirnya, ternyata saya kaget aja Pastor Angki ngomong saat itu. Boleh kalau mau mundur katanya. Pertama pindah paroki. Kedua karena memang keinginan umat wilayah rohani. Memang menghendaki sunyandangan lah. Yang lain Pastor, yang terakhir yang tadi kita sharing, meninggal. Nggak ada. Waduh, berat banget mikir situ ya kan. Masalah masih banyak mikir ke situ, pusing juga kan. Waduh, saya pikir lagi, boleh juga nih kayaknya nih. Artinya, apa ya, 2 opsi, jujur ya, saat itu sampai mikir gue pindah. Kita pindah deh. Kita pindah saja di tempat. Pindah paroki kan, selesai. Iya, selesai. Tapi nggak ngerti, nggak terjadi itu tuh. Nggak terjadi. Kayaknya ada dalam pikir hidup saya nggak kepikir ke situ gitu loh. Anda nggak tahu kenapa nggak kepikir lagi. Kedua yang akhirnya saya lakukan, Mas, jujur ini, saya lakukan tuh pertengahan tahun 2025. Belum lama ya padahal ya. Belum lama juga, belum ada 1 tahun. Bulan Mei atau Juni kalau nggak salah, saya lupa. Tapi saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya kumpulin umat, Mas, umat wilayah rohani Santo Thomas Becket. Saya bilang ke mereka, ke orang, saya mau mundur tetap. Karena kalau silakan dicek, betul nggak seorang, mungkin nggak tahu ya, ini mungkin sejarah yang unik kali buat Thomas Becket ya. Dan mungkin saat ini kita sharing ini jadi satu yang paling nggak pernah terjadi kali Thomas Becket ya, selain saya yang lakukan. Jadi awal saya dipilih, saya udah kagak mau, saya mau mundur. Tapi jalan, 2 tahun hampir itu, saya ungkapin saat itu. Saya ingat di rumah Bu Ellen Kaligis. Karena beliau juga kita udah tetapkan dalam wilayah rohani Thomas Becket sebagai penasihat wilayah. Ya, jadi mantan-mantan ketua wilayah rohani, waktu zaman saya ketua, saya harapkan dorang 2, Pak Adi, Pak Ellen, Bu Ellen yang saya kenal sebagai penasihat wilayah. Karena buat saya dorang itu kan punya pengalaman, punya sudut pandang ya, yang kita harus bisa menerima hal-hal yang mungkin jadi positif buat orang. Ngadakan di Bu Ellen, dan saya ungkapkan saat itu, umat, saya mau mundur. Tolong, saat itu kan kita punya wakil ini, Pak Edwin Humokor tuh, saat itu beliau belum jadi ketua KBK. Dengan kapasitas dan sebagainya beliau kayaknya oke, bisa gitu ya. Dan secara ini kan pasti kalau ketua ini pengganti ke wakil. Tolong, saya ngomong sama umat. Mohon dengan sangat, sampai sedikit mau nangis tuh ngomong juga di pertemuan ibadah. Pak Adi pinangkan, sudah Jo ketua, jangan Jo kuat, lanjutkan. Dia bilang, ya kan. Lalu apa? Sampai ke si Pak Edwin Humokor juga saat itu. Sudah ketua, ada torang.
yang baik apa ketua. Tapi ada satu berkat yang saya dapat, saya bisa sharing, dan ini realita. Ada satu kemampuan yang saya nggak bisa bilang ini saya bisa punya kemauan dan kebisaan saya, yaitu apa? Saya sementara tetap masih berjuang ya, tetap masih berjuang karena kita namanya hidup ya. Yaitu apa? Kemampuan untuk bisa akhirnya menerima kekurangan kelebihan kehidupan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan saat ini, semua. Itu yang luar biasa yang saya pikir Tuhan itu kasih ya. Saya mau nangis deh hampir. Ya itu luar biasa. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Saya lebih cenderung sekarang saya menghindari konfrontasi saat ini. Kalau boleh Mas tanya ke keluarga saya, siapa Charles? Silakan. Saya orang yang sangat-sangat temperamental, cepat dan sebagainya. Tapi itu hal yang saya nggak tahu, saya semakin dibawa ke situ. Dan puji Tuhan, mungkin secara pekerjaan sebagainya nggak langsung, tapi ternyata karena bisa begitu, saya akhirnya lebih enjoy ngejalanin kehidupan. Saya terima itu ya, saya bisa terima dalam kerjaan saya begitu. Saya mengalami dulu sharing sebelum saya ini, saya cepat sekali spontan, cepat gitu. Ya, marah itu paling cepat saya. Responsif. Ya? Betul. Tapi ada satu hal yang saya 1 tahun terakhir dari 2025 sampai sekarang begitu banyak kompleks dalam kehidupan pekerjaan, luar biasa, jujur luar biasa. Saya masih bisa mempunyai kemampuan untuk, bukan saya ya, saya nggak ngerti ini sebenarnya bukan saya, tapi nggak tahu hal apa yang bisa memampukan saya gitu ya ke situ. Tapi saya percaya itu Roh Kudus, Roh Tuhan, ya mengimani itu ya, karena memang saya cuma lakukan saat ini cuma berserah. Yang tadi saya bilang kan di awal waktu saya sebagai ketua wilayah rohani, memang saya banyak pergumulan sekali, dan akhirnya saya sampai lelah. Saya nyerahin aja deh, udah terserah deh, capek. Dicoba kan tadi Mas udah saya bilang, udah ngusulin ngundur diri, nggak bisa jalan juga. Ngadepin berapa pastor, nggak direstui juga. Dan pada akhirnya saya renung, semakin kemari pada dengan pertambahan umur ya, ujungnya memang apa yang orang manusia mau cari. Pada akhirnya saya teringat Pastor Pit katakan, jangan dijadikan beban, jalanin. Oh iya betul. Betul ya, ya itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Pada akhirnya ya semoga kita orang semua yang Pastor Angke juga sampaikan merupakan basis suatu gereja adalah atau paroki adalah wilayah rohani. Ya semoga wilayah rohani ini tumbuh bukan karena figur ketuanya siapa, tapi semoga kita sebagai umat semua menyadari bahwasanya tetap persekutuan di dalam orang beriman yang masih mengimani itu bukan dilihat dari berapa banyak orang yang terkumpul, bukan kuantitas tapi kualitas, secara khusus kualitas iman ya. Kemarin juga apa kan dalam masa Prapaskah ya, bagus sekali tema APP dalam 3 minggu ini, yang pada akhirnya kita dengan mengadakan renungan secara pribadi pertemuan pertama, lalu juga pertemuan kedua dengan renungan pribadi kita menyatukan jadi dalam satu persekutuan, tema kedua, lalu masuk ke tema terakhir membentuk solidaritas ya. Semoga itu bisa dijalankan semua dalam wilayah rohani, khususnya juga buat seluruh umat wilayah rohani Santo Thomas Becket, supaya yang Tuhan bilang ya, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir ya. Main pertemuan terakhir dalam APP juga saya cuma sampaikan itu, mari Jo, apapun orang ini terbentuk dari keragaman perbedaan ya, baik perbedaan pendapat, perbedaan materi, kehidupan ekonomi dan sebagainya, tapi mari Jo, orang tetap bersekutu bersama dengan tujuan
untuk tetap apa ya, mengimani bahwa Tuhan itu Allah Tritunggal tetap hadir di orang. Itu aja sih dari saya. Ya semoga buat saya juga dengan untuk minta dari Tuhan dengan masa kepengurusan yang sudah mau habis ini, semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk menerima apa adanya kehidupan, bersyukur ya, dan semoga itu buat kita semua juga sama. Dan pada akhirnya kalau saya mau bilang, saya bersyukur karena saya diberikan kemampuan untuk bisa menjalani yang luar biasa pergumulan dan kehidupan saya dalam rentan waktu 3 tahun terakhir. Kalau bukan, mungkin kalau nggak jadi ketua rohani mungkin nggak jadi kan ya, nggak bisa. Ya mungkin gitu ya bahasanya, tapi ya mungkin siapa tahu jadi tantangan berikut buat calon-calon ketua wilayah rohani yang lain. Nah, mungkin ya dan jangan kita pakai ekspektasi, kita punya pemikiran berharap-harap kita. Mungkin itu. Jadi kita serah total aja. Dan kalau memang pada akhir kita terpilih sebagai ketua wilayah rohani, mungkin ada apa Tuhan punya maksud ke kita yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Ya. Kita nggak pernah tahu. Karena manusia bukan Tuhan. Ya, Tuhan yang lebih tahu orang mau jadi apa. Ya, jadi memang gitu. Saya tadi cerita sedikit, saya terpilih dalam kondisi yang notabene sebelum after saya terpilih saya tuh wow banget. Orang bilang oke banget. Tapi pas terpilih kondisinya lagi punya dilematis dan pergumulan gitu ya. Tapi mungkin ya itu jalanin. Kalau memang ada ini buat orang coba jalan. Memang nggak gampang kok secara teori Mas ya. Tapi bawa satu kunci dalam doa. Cuma kuasa doa yang memungkinkan. Dan kalau memang udah berserah total, ya berserah total sama Tuhan. Jangan mikir-mikir lagi. Oh kita maunya begini, kita mau begini. Ya sama aja Tuhannya sudah tidak ada di orang. Ya, artinya kalau berbalik lagi ke Pastor Angki, punya style gaya Mas sendiri. Artinya, waktu zaman Pastor Pit, itu fondasi betul-betul. Fondasi saya ngalamin. Pastor Pit saat ini dia bentuk fondasi. Dan bersyukur. Mungkin nggak ada hari ini kalau nggak ada beliau. Ya, Pastor John itu memang jembatannya tuh, jembatan. Ini kita sharing. Pastor Angki ini, kalau menurut saya, dia membentuk jalannya, ya jalannya nih. Ya ini kita sharing. Jalannya mau jadi lebih sukses dan sebagainya saya belum tahu. Tapi so far Pastor Angki adalah membangun jalan. Visinya Pastor Angki ini luar biasa jauh. Saya ngalamin begitu dengan Pastor Angki, artinya beliau mengajarkan, kalau menurut saya, kedewasaan dalam iman. Menurut saya, ya, masing-masing punya penilaian. Kedewasaan dalam iman ini luas konteksnya. Ada yang gampang, simpel, ada yang instan dan bagaimana, tapi ada yang rumit. Ya, itulah sekali lagi, orang masing-masing proses toh. Seperti itu kurang lebih Mas Jo, Pastor Angki.